Baik Bu, saya mulai untuk presentasi ya Bu. Oke, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bu Endang atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi. Di sini saya akan sedikit sharing terkait hasil belajar saya pada di sini saya mengambil 2 jurnal. Nah, kemudian untuk judul dari presentasi ini adalah hubungan dari hubungan keanekaragaman pohon, penyimpanan karbon, dan sistem pertanian tradisional dengan kaitannya terhadap reduksi emisi dari deforestasi dan juga degradasi hutan. Adapun untuk jurnal yang saya gunakan sebagaimana tertera pada layar, sini ada 2. Untuk yang jurnal yang sebelah kiri, untuk jurnal yang sebelah kiri ini merupakan jurnal utamanya. Kemudian untuk jurnal yang kanan dari biodiversitas ini merupakan jurnal untuk tambahan atau untuk pendukungnya seperti itu. Adapun untuk pokok bahasan dari kegiatan saya pagi hari ini adalah yang pertama, perladangan berpindah sebagaimana kita ketahui itu merupakan sebuah cara tradisional yang telah lama dilakukan di daerah tropis, baik itu di Afrika, Asia ataupun juga di Amerika Selatan. Sedangkan untuk penyimpanan karbon merupakan suatu metode yang kompleks untuk menangkap emisi karbon dioksida dan menyimpannya di bawah lapisan permukaan bumi melalui beberapa tahapan cara baik itu biologis maupun geologis. Kemudian untuk keanekaragaman pohon sendiri itu merupakan sebuah kombinasi dari jumlah spesies yang berbeda atau biasa disebut kekayaan dan juga kelimpahannya atau kemerataan pada suatu daerah. Misalnya hutan hujan tropis yang sangat heterogen seperti itu. Kemudian RED atau ini merupakan singkatan dari reduksi emisi dari deforestasi dan juga degradasi hutan yang merupakan program lingkungan dari PBB melalui United Nations Framework Convention on Climate Change yang berfokus pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan konservasi serta peningkatan stok karbon pada hutan dengan memberikan intensif kepada negara yang berhasil melaksanakan program tersebut. Jadi ini merupakan program yang tidak salah sudah lama diluncurkan oleh PBB. Insentif bukan intensif. Insentif. Oh ya, iya Bu. Jadi memberikan insentif kepada negara dengan biasanya ini dari PBB dari negara-negara maju itu melakukan kolaborasi dengan negara-negara berkembang ya dengan cara memberikan insentif kepada negara-negara berkembang yang berhasil menerapkan program tersebut. Nah, untuk latar belakang di mana kita ketahui terkait kegiatan pertanian tradisional yang selama ini mungkin sudah banyak berlangsung khususnya di wilayah Asia adalah dengan cara masyarakat di pedalaman ataupun masyarakat etnis itu biasanya mereka melakukan perladangan atau pertanian berpindah dengan cara mereka mencari terlebih dahulu lokasi yang mereka anggap itu sekiranya cocok dengan cara mereka berkeliling hutan mencari lokasinya. Kemudian setelah itu mereka akan melakukan penebangan pada area yang sudah mereka tentukan. Ketika awalnya itu hutan yang masih heterogen memiliki fungsi sebagai penangkap karbon dioksida, kemudian akan melepaskan oksigen. Kemudian ketika ada satu area yang itu ditebang dijadikan sebagai area peradangan, itu akan mengurangi daya serap karbon dioksida dan yang ada itu akan menambah pelepasan karbon dioksida ke udara. Kemudian ditambah lagi biasanya ketika masyarakat melakukan pembukaan hutan untuk pertanian, biasanya mereka lebih sering membakar kayu-kayu yang sudah ditebang dari hutan. Misalkan kayu atau mungkin ranting-ranting segala macam itu akan dibakar oleh masyarakat. Kemudian setelah dibakar itu tidak langsung ditanami. Biasanya mereka akan didiamkan dulu area itu sekitar 1 musim dengan asumsi mereka bahwa hasil pembakaran itu akan meresap dalam tanah dan itu akan menjadi nutrisi yang baik bagi pertanian mereka gitu. Dan biasanya
tanaman yang akan ditanam oleh para petani ini adalah tanaman-tanaman yang sifatnya yang sifatnya annual atau tanaman-tanaman yang sifatnya dalam 1 tahun itu sudah bisa dipanen seperti itu. Mana hal ini nantinya akan sangat berdampak pada lingkungan, khususnya pada kualitas tanahnya juga. Dan biasanya kita tahu bahwa hutan itu akan pemupukannya segala macam itu terjadi secara alami. Tapi ketika sudah beralih menjadi perladangan, itu biasanya ada penambahan penggunaan pemberian pupuk ataupun pemberian pestisida untuk membantu menjaga kualitas dari tanaman milik petani, yang mana hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kondisi lingkungan tanahnya. Dan ketika itu sudah kualitas tanahnya sudah menurun, itu akan sulit untuk mengembalikan kondisi tanahnya seperti semula. Dan biasanya ketika sudah kondisi tanah sudah mulai menurun, masyarakat akan meninggalkan lahan tersebut dan berpindah ke lahan lainnya dan memulai ulang siklus pertanian tersebut. Dan kita tahu bahwa dari kegiatan pertanian tradisional ini yang menebang dan membakar ini, membuka hutan, itu akan meningkatkan penumpukan gas karbon di udara. Dan kita tahu bahwa efek gas rumah kaca atau salah satu yang penyebab pemanasan global itu salah satunya disebabkan oleh di bidang pertanian, yang mana mereka menyumbang sekitar 10 hingga 15% penumpukan gas karbon di udara. Dan di yang gambar grafik yang ketiga ini yang paling ujung sebelah kanan, itu bisa kita lihat bahwa setiap setiap jenis hutan, mungkin lahan terbuka hijau itu memiliki kemampuan daya simpan karbon yang berbeda-beda, baik itu dari makhluk hidupnya, dari tumbuhan-tumbuhan yang ada ataupun dari lahannya itu sendiri. Jadi seperti tadi di awal dijelaskan bahwa kemampuan untuk menyimpan stok karbon itu bisa dari biologis, dari makhluk hidup, ataupun bisa juga dari geologis atau dari lingkungannya itu sendiri. Dan kita lihat bahwa di sini untuk croplands di bagian yang paling bawah ini itu nilainya paling kecil, yaitu untuk stok karbon yang dapat disimpan oleh tanaman itu hanya sekitar 2% saja, sedangkan untuk kualitas lingkungannya mampu menyimpan karbon itu hanya sekitar 80%. Itu jauh berbeda dengan hutan-hutan khususnya tropical forest yang ada di Asia itu sendiri. Adapun untuk tujuan dari kegiatan yang review jurnal yang saya lakukan ini, yang pertama adalah mengeksplorasi perubahan keanekaragaman pohon dan transisi spesies pohon dominan dari pertanian berpindah ke sistem pertanian tradisional. Di sini PAVS itu merupakan pertanian tradisional dengan menggabungkan pertanian nanas dengan agroforestry yang dilakukan oleh masyarakat di India dengan umur yang berbeda. Kemudian untuk yang kedua, mengeksplorasi perubahan dalam penyimpanan karbon biomasa pada komponen pohon dan nanas dari pertanian berpindah melalui berbagai jenis pohon. Kemudian yang terakhir ada mengeksplorasi perubahan penyimpanan karbon ekosistem dari pertanian berpindah melalui umur PAVS yang berbeda. Adapun untuk manfaatnya adalah memberikan informasi faktor emisi pada agroekosistem tradisional untuk tujuan mitigasi yang juga dapat memfasilitasi perumusan insentif bagi masyarakat di bawah mekanisme RED. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini juga akan memberikan informasi kepada pengelola hutan untuk memperhitungkan perubahan penyimpanan karbon akibat deforestasi dan budidaya tanaman secara berpindah. Untuk area dari cakupan penelitian ini yaitu ada di daerah dilakukan di desa etnis atau di daerah suku Saisel Punje dan Hamar Kaulin yang terletak di distrik Assam di India. Itu berlokasi di kaki pegunungan Himalayan pada kisaran ketinggian dari mulai daerah dataran rendah 22 meter di atas permukaan laut hingga ke arah timurnya itu pada ketinggian 1.657 meter di atas permukaan laut di bagian utara. Dan itu merupakan pusat hotspot keanekaragaman hayati global di dataran Indo-Burma atau pusat dari kehilangan keanekaragaman hayati pada daerah Indo-Burma. Dan ini merupakan pada gambar 2 itu merupakan
gambar lapangan yang representatif dari spesies pohon yang diteliti dalam sistem agroforestry nanas tradisional, yaitu dengan menggabungkan antara beberapa jenis spesies, yaitu ada nanas yang digabung dengan yang di A itu ada Albicinia procera, kemudian yang B itu ada nanas yang digabung dengan Areca catechu, kemudian yang C itu ada nanas yang digabung dengan Parkia timoriana, dan yang D itu ada nanas yang digabung dengan Hevea brasiliensis. Kemudian untuk skema transisi sistem agroforestry yang tradisional ini terlihat pada gambar ketiga bahwa awalnya itu masih native atau hutan masih alamin, kemudian mulai dari agrikultur Gemelina arborea pada saat usianya kurang dari 5 tahun mulai ditanami dengan ditambah dengan penanaman Albicinia procera. Kemudian ketika masuk tahap 5 sampai 10 tahun kembali lagi ditanami dengan Albizia procera, dan di tahun ke-11 sampai dengan ke-15 mulai ditanami Areca catechu untuk menambah keanekaragaman yang ada. Kemudian pada tahun ke-15 ke atas hutan agroforestry-nya itu menjadi lebih beragam dengan ditambahnya Hevea brasiliensis, dan juga ada nanas yang tumbuh di bagian permukaan bawahnya. Jadi nanas di sini dikombinasikan dengan beberapa spesies lain seperti itu. Untuk metode penelitiannya sendiri, pengambilan sampel vegetasi ini dibuat menjadi dengan menggunakan 8 plot yang berukuran 1,62 meter pada luasan 0,1 hektar yang diletakkan di setiap sistem penggunaan lahan, yaitu mulai dari tadi ada hutan asli, ada hutan pertaniannya, dan juga ada hutan tradisionalnya. Pada umur Mas tegakan Angga, waktunya tinggal 5 menit. Kemudian ada pengambilan sampel tanah, itu juga pada daerah yang berbeda dan pada tegakan yang berbeda. Kemudian diambil data analisis, ada Shannon-Weiner Diversity Index, ada Shannon Maximum Diversity Index, ada Margalef Species Richness Index, dan juga ada AGBS yang merupakan above ground biomass itu. Dan hasil dari penelitian ini terlihat bahwa yang tabel pertama, sifat tanah di sini sifat tanah untuk sistem pengelolaan penggunaan lahan di sini tidak terlalu perbedaan tidak terlalu signifikan, di mana dari hutan native, kemudian agrikultur, pada tegakan yang berumur 5 tahun, 10 tahun, 11 hingga 15 tahun, dan juga 15 tahun, terlihat bahwa perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kemudian pada tabel kedua itu untuk perbandingan aspek fitosiologis dan indeks biologis pada sistem penggunaan lahan itu terlihat bahwa hutan native itu masih memiliki nilai yang tertinggi, di mana kemudian seiring penggunaan lahan dan juga umur tegakan itu terlihat bahwa pada tahun ke-15 kondisi lahannya masih jauh berbeda kualitasnya dengan hutan native yang sebelum digunakan untuk sistem pertanian tradisional. Kemudian pada tahap ketiga terlihat bahwa dari 4 jenis tegakan yang berbeda ini yang memiliki nilai efektif itu ada di tahun ke-15, di mana pada tahun ke-15 yang tadi kita lihat itu sudah mulai banyak spesiesnya sudah mulai banyak, keragamannya sudah mulai tinggi, yang itu akan berpengaruh pada kualitas stok biomasa dan kepadatan tanamannya. Kemudian untuk perbandingan PAVS-nya itu sendiri, untuk nilai tertingginya jika dibandingkan dengan native forest ada di setelah 15 tahun, di mana tadi ketika sudah 15 tahun itu tegakannya sudah mulai kondisi hutannya agroforestnya itu sudah mulai beragam, dan untuk usia tanamannya juga sudah mulai dewasa semua. Untuk penyimpanan karbonnya pun sama, pada ketika sudah berusia 15 tahun itu sendiri itu memiliki nilai yang tertinggi jika dibandingkan dengan sistem agrikultur dan juga umur tegakan lainnya. Sedangkan untuk di sini untuk jumlah spesies yang mendominasi di setiap perbedaan tegakan dan penggunaan lahan, sebagaimana terlihat bahwa pada native forest itu Palaculium polyanthumnya memiliki nilai tertinggi, sedangkan untuk agrikultur lain Gemelina arboreanya memiliki nilai tertinggi, dan untuk usia tegakan 5 hingga 10 tahun didominasi oleh Albicinia,
Sedangkan pada kondisi usia 11-12 tahun diisi oleh Areca catechu, sedangkan untuk 15 tahun didominasi oleh Hevea brasiliensis. Ini untuk kepadatan pohon dan juga luas dasar area, di mana di sini terlihat di grafik bahwa dari mulai hutan natif yang mulai beragam itu density-nya terus menurun. Kemudian pada tahun ke-15 itu yang warna hijau ini sedikit agak menaik, kemudian pada di akhirnya vegetasi akan turun kembali. Sedangkan untuk penyimpanan karbon biomas, jadi terlihat bahwa hutan natif itu masih memiliki komponen yang tertingginya, akan tetapi ketika sudah digunakan pada 15 tahun untuk sistem agroforestry yang dicampur dengan pertanian nanas itu, di sini masih terlihat cukup agak stabil pada angka penyimpanan karbonnya sekitar 40%. Itu antara campuran dari komponen pohon dan juga komponen dari nanasnya itu sendiri. Sedangkan untuk yang terakhir di sini dapat dilihat bahwa perubahan penyimpanan karbon pada sistem nanas di India Timur Laut ini memiliki grafik yang naik turun, tapi pada tahun ke-15 itu bisa dikatakan hampir bisa menyentuh angka native forest atau hutan alami seperti itu, dan diperkirakan jika nanti ini terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, tidak menutup kemungkinan bahwa angka di native forest bisa tersusul oleh sistem di tahun-tahun berikutnya. Dan mekanisme RED ini melibatkan pembayaran yang dilakukan berdasarkan pengurangan emisi yang telah diukur, dilaporkan, dan diverifikasi terhadap tingkat referensi dan tunduknya berbagai aspek yang termasuk melindungi dari hak masyarakat adat, keanekaragaman hayati, dan jasa ekosistem yang disediakan. Kemudian PAVS tradisional ini yang dikelola oleh suku Hamar mempunyai potensi untuk dipertimbangkan dalam sistem RED karena praktiknya mematuhi berbagai kerangka aspek dan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk terakhir untuk kesimpulannya, penelitian yang telah dilakukan ini menjadi bukti adanya signifikansi dalam komposisi spesies pohon dan penyimpanan karbon seiring dengan transisi dari hutan asli ke pertanian berpindah dengan transformasi pencampuran tanaman hutan dengan juga tanaman pertanian. Kemudian untuk poin kedua, karena kerapatan pohon, luas bidang dasar, dan simpanan karbon di atas permukaan tanah meningkat seiring dengan bertambahnya umur tegakan padang sistem pertanian tradisional, dan penyimpanan ekosistem pada karbon pada tegakan yang berusia 15 tahun sebanding dengan hutan asli di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, sistem pertanian tradisional yang menggabungkan antara tanaman hutan dan juga tanaman pertanian secara tradisional merupakan pilihan yang sangat baik untuk mendukung mitigasi perubahan iklim sambil mempertahankan sistem tradisional dan nilai-nilai budaya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya sampean apa, Mas? Jadi topiknya itu terkait dengan pembangunan berlanjut dan juga hubungannya antara stok karbon dan juga sistem pembangunan berlanjut, Bu. Coba tugasnya dituliskan, Mas. Saya itu stop sharing dulu ya, Ibu. Kalau mahasiswa presentasi terus kemudian Bu Endang menanyakan tugasnya apa, itu karena tugasnya tidak ditulis. Karena tugasnya tidak ditulis, ada risiko tidak sesuai. Jadi teman-teman sekali lagi untuk tugas biodiversitas ini teman-teman bukan mempresentasikan paper orang lain, tapi ini adalah salah satu contoh problem solving. Jadi tugasnya yang diberikan Bu Endang itu yang diselesaikan. Jadi bukan menceritakan papernya orang lain.
Nah, bisa jadi paper orang lain itu relevan semuanya, tapi ada juga yang mungkin relevan sebagian. Jadi teman-teman hanya menyampaikan yang relevan saja. Kalau tidak, nanti teman-teman bisa terpleset untuk mengerjakan tugas orang lain. Jadi misalnya Bu Endang pesan GoFood, misalnya rujak cingur gitu ya. Terus nanti yang datang itu adalah rujak manis, rujak buah kira-kira. Nah, itu sama-sama rujak, tapi kalau rujaknya rujak cingur itu adalah rujak asin gitu ya. Isinya sayuran dan ada tempe tahu gitu. Tapi kalau rujak manis itu adalah rujak isinya buah-buahan. Tidak ada sama sekali yang namanya cingur, tidak ada tempe gitu, tidak ada. Mungkin ada tahunya, tapi that's why. Enggak, maksudnya Bu Endang itu assignment dari Bu Endang itu loh, Mas. Oh, iya Bu, sudah Bu. Nah, teman-teman dimohon untuk menuliskan judul yang sesuai assignment yang diberikan. Kemarin kan di template sudah disampaikan bahwa pustaka itu tidak di screenshot seperti Mas Angga, tapi dituliskan seperti menuliskan reference. Jadi Mas Angga sebaiknya menuliskan reference, main references itu seperti yang di daftar pustaka yang di belakang itu, tapi pilih yang main references. Ya, Bu Endang menuliskan tugasnya itu adalah Tropical Ecosystem Diversity Assessment for Carbon Sequestration and Sustainable Development. Jadi kata kuncinya adalah tropical, kemudian ecosystem diversity assessment, carbon sequestration, dan sustainable development. Itu Mas Angga. Nanti Mas Wildan itu NDVI, map, spatio-temporal variation, ecosystem, tropical forage, biomass. Jadi pertanyaan Bu Endang, Mas Angga, yang sampean presentasikan itu spesies diversity apa ekosistem diversity? Sebenarnya ekosistem diversity Bu. Di mana ekosistem diversity assessment-nya? Ya untuk bagian asesmennya terlewat dan belum tercantumkan dalam tugas saya. Coba sampean sampaikan itu diversity apa yang sampean ceritakan di dalam pokok bahasan tadi. Iya, Bu. Untuk di pokok bahasan yang disampaikan di sini awalnya itu terkait kan? Supaya kelihatan gitu loh. Bukan di sini, bukan setelah ini. Bukan berarti. Sebelumnya. Slide sebelumnya. Itu kan slide 2 coba. Nah ini. Sampean spesies diversity atau ekosistem diversity yang sampean bahas dalam pokok bahasa. Kalau menurut saya yang saya bahas di dalam tugas yang saya sampaikan ini terkait dengan sebenarnya terkait dengan spesies diversity Bu dalam satu area lokasi Bu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu yang ekosistem diversity Bu.
Nah iya, berarti ada kekeliruan dalam saya menyajikan presentasinya ini, Bu. ya berarti itu ya. Iya, Bu. Jadi sampean perlu lebih cermat membaca, dan karena memang teman-teman yang sebelumnya itu semuanya itu spesies diversity dan ada juga yang genetik diversity. Yang genetik diversity itu hanya sedikit, mayoritas itu adalah spesies diversity. Karena mereka sudah spesies diversity, sampean at the end itu sampean ditugasi yang ekosistem diversity gitu. Nah, tapi setiap tahun mostly mahasiswa terkecoh gitu loh. Ibu enak kurang tahu kenapa ya. Padahal sudah clear di situ tugasnya itu ekosistem diversity. Ya, jadi tolong diperbaiki PPT-nya. Saya tahu bahwa ada kajian ekosistem diversity dalam presentasi sampean, tapi itu bukan main idea gitu loh, sehingga menjadi misleading. Misleading itu jadi berbeda fokus gitu. Iya, Bu. Ya, Mbak Nuraini, saya persilahkan tunjukkan ekosistem diversity dalam presentasinya Mas Angga. Mbak Nuraini, where are you? Oh, iya Bu, mohon maaf tadi audionya sedikit ada kendala. Bagaimana ekosistem diversity yang ditampilkan dalam PPT Mas Angga itu ada ekosistem diversity, tapi menjadi figuran gitu loh. Nah, sampai bisa nggak menunjukkan ekosistem diversity dalam PPT-nya Mas Angga itu? Iya Bu, jadi dari PPT-nya Mas Angga ini yang saya lihat juga sepertinya masih sedikit kurang membahas terkait ekosistem keseluruhannya Bu. Tapi ekosistemnya yang mana? Adakah di situ tampilan terkait ekosistem diversity? Mungkin tadi untuk yang di latar belakang sempat disinggung sedikit Bu, cuman untuk di hasilnya masih kurang menunjukkan. Coba Mas Angga slide 6. Izin menambahkan juga Bu, sepertinya di slide yang hasil untuk yang di bagian forest itu juga sepertinya juga sudah untuk ekosistemnya, ekosistem hutan. Yang mana? Slide berapa? Ini slide berapa ya? Di saya slide ke 10, tapi itu lebih ke ini masih juga membahas spesies di dalam ekosistem hutan dan agrikulturnya, tidak secara spesifik, belum spesifik ke ekosistemnya. Ya, baik. Mbak Nura ini ada sharing hasil belajar? Ini Bu, dari saya ada, cuman sebentar. Dari hasil belajar saya sendiri, itu untuk ekosistem yang terkait carbon sequestration, itu kemarin saya menemukan artikel yang membahas areanya itu kebetulan di Papua, di hutan timber. Nah, itu membahas ke hubungan ke carbon stock dengan beberapa
jenis vegetasi, maksudnya beberapa populasi vegetasi itu misalnya, sebentar saya sambil melihat. Jadi di beberapa area hutan yang dipilih itu kalau tidak salah nama hutannya hutan timber forest. Nah, itu ada beberapa area seperti area sampling untuk sapling, pole, dan juga pepohonan. Nah, di antara dan juga ada underground yang menunjukkan biomasa untuk tanah dan juga air. Nah, itu nantinya dibandingkan terkait stok karbon yang ada di masing-masing area tersebut dan area dengan area yang memiliki area dari pepohonan itu menunjukkan adanya stok karbon yang lebih tinggi dibandingkan dengan area yang lain. Itu Bu. Tapi untuk dari saya di artikelnya juga masih belum ada analisis lebih lanjut mengapa di pepohonannya lebih tinggi. Jadi masih sebatas itu Bu. Terima kasih. Ya, itu yang disampaikan Mbak Nura ini masih fokus ke stok karbon ya, bukan ekosistem assessment. Yang kita harapkan adalah stok karbon dan ekosistem assessment, ekosistem diversity assessment. Gimana Mbak Nuraini? Enggak Bu, masih sebatas itu saja Bu. Mbak Fairuz, adakah Mbak Fairuz, adakah? Atau ada mahasiswa yang ingin berbagi ekosistem diversity? Gimana teman-teman? Bisa lewat chat juga kalau mau. Ya, Bu Endang ingin menyampaikan sambil menunggu yang memberikan masukan. Jadi tadi ke slide yang diharapkan Bu Endang, tadi ke slide nomor 6 kalau nggak salah. Jadi ini Mas, jadi sebetulnya slide sampean ini juga menunjukkan ekosistem diversity. Di mana letak ekosistem diversity-nya Mas? Ya Bu, untuk ekosistem diversity-nya di sini dari perbedaan setiap fase-fase ini Bu, ada yang di A itu nanas dengan Abyssinia dan B dengan nanas dicampur dengan tanaman-tanaman lainnya sampai dengan yang D dan juga perbedaan dari apa istilahnya kelimpahan dan usia tegakan dari pohon itu juga Bu. Ya, jadi ketika sampean menjelaskan tentang komponen dari masing-masing, maka yang sampean ceritakan adalah community diversity. Ya, Bu Endang ingin menambahkan bahwa kalau sampean tampilkan dengan komponen dari masing-masing spesies, maka itu adalah artinya community diversity, bukan ekosistem diversity. Tapi kalau yang tampilkan gambar A, ini adalah tampilan dari ekosistem agroforestry yang ada di ladang seperti tradisional gitu aja. Sistem agroforestry nanas tradisional gitu. Tapi tidak perlu dituliskan di situ nanas dan Albizia procera. Misalnya kayak gitu nggak perlu. Karena kita sedang fokus kepada ekosistem. Jadi yang dilihat adalah community dan interaksinya dengan lingkungan. Nah, di sini ekosistem itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen biotik, yaitu community, dikaitkan dengan CO2, faktor abiotik, kemudian timbullah biomass
atau karbon gitu. Nah, di sini memang ada permintaan bagaimana kaitannya dengan sustainable development gitu supaya isunya bagus. Jadi sampai jangan melihat sebagai spesies-spesies. Kalau sampai sebagai spesies-spesies itu bukan ekosistem diversity, tapi spesies diversity atau paling tinggi itu adalah community diversity. Yang itu sudah dibicarakan teman-teman sebelumnya gitu. Nah, kalau sampean mengamati ekosistem diversity, para peneliti mesti menampilkan dalam bentuk peta. Jadi ya, yang tampil itu bukan community begini, tetapi peta. Tampilannya itu peta karbon. Jadi kalau bukan itu biasanya sampai berpleset. Ya, saya kira itu teman-teman ada yang mau berbagi? Tidak ada yang merespon. Ya, Bu Endang anggap sudah paham dan mudah-mudahan sudah belajar. Kalau belum belajar ya nanti akan rugi sendiri. Ya, silahkan mudah-mudahan Mas Angga paham ya. Iya, Bu. Gimana letak keterbatasannya. Jadi sampai kata kuncinya kalau dilihat dari judulnya itu sudah tidak matching Mas ya. Coba judulnya. Sampai di sini keanekaragaman pohon, harusnya keanekaragaman ekosistem. Ya, Bu. Jadi sampai harus pergi ke situ. Kalau sampai tidak ke situ, padahal itu hajat utama gitu. Jadi kalau nggak begitu berarti kurang sesuai. Jadi tolong diperbaiki. Hari ini dikumpulkan di VLM sesuai perbaikan yang terbaik. Bu Endang mengucapkan terima kasih, walaupun sampai ada kesalahan, tapi teman-teman menjadi lebih sadar bahwa ada yang belum sesuai dan sepintas gitu ya, sepintas dari yang sampean presentasikan itu ada unsur ekosistem, tetapi tidak menjadi main discussion. Ya terserah sampean kalau ini biasanya yang ditampilkan itu adalah skala landscape. Jadi ekosistem diversity itu kata kunci yang bisa ditampilkan itu adalah landscape. Yang menggambarkan ekosistem itu ditampilkan dalam bentuk landscape. Nah, dalam bentuk peta gitu ya gambarannya. Saya kira demikian. Terima kasih Mas Angga. Selamat melanjutkan memperbaiki. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Amin. Saya lanjutkan ke Mas Wildan, silahkan. Nggih, Bu, izin share screen. Apa sampun terlihat nggih, Bu? Masih proses. Ini masih belum slideshow. Oh, nggih. Niki, Bu. Apa sampun dari slideshow, Bu? Belum. Oh, untuk sampun. Saya bikin PDF lagi, Bu, ya, kayak punyanya Mas Angga, Bu. Ya, silakan.
Permisi Bu, apa sampun terlihat? Sebentar, belum. Ya udah, Oh, nggih. silakan Mas. Nggih, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widan Abdillah dari kelas biodiversitas. Ini menyampaikan hasil belajar saya mengenai topiknya mengenai NDVI untuk memetakan variasi spasio-temporal, ekosistem, dan biomasa hijauan tropis. Lalu untuk judulnya sendiri, saya menggunakan dinamika spasio-temporal biomasa padang rumput di atas permukaan tanah di dataran tinggi Tibet berdasarkan modis NDVI yang telah divalidasi. Untuk kata kuncinya sendiri, yang pertama ini adalah NDVI. NDVI sendiri merupakan indeks vegetasi yang diperoleh dari reflektansi pita, gelombang merah, dan inframerah dekat. Lalu untuk spasio-temporal sendiri adalah spasio-temporal sendiri digunakan dalam analisis data ketika data dikumpulkan melintasi ruang dan waktu. Analisis ini menggambarkan fenomena di lokasi dan waktu tertentu. Lalu untuk biomasa sendiri adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan. Untuk latar belakang penelitian saya ini adalah pertanyaan pertama, dataran tinggi Tibet merupakan unit geografis terbesar dan tertinggi di bumi dengan kawasan ekosistem padang rumput yang mendominasi lebih dari 50% seluruh wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yakni iklim. Iklim pada dataran tinggi cenderung lebih dingin dan memiliki curah hujan yang lebih tinggi, yang mengakibatkan kondisinya menjadi lebih lembab. Untuk yang karakteristik yang kedua yakni vegetasi. Karena iklim di sana cukup dingin, maka vegetasi yang ditemukan banyak yang memiliki resistensi terhadap suhu dingin. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati yang unik dan langka karena tahan terhadap kondisi yang ekstrim. Dan yang keempat karakteristiknya adalah sumber daya air. Karena sumber mata air sangat melimpah, sumber ini digunakan sebagai sumber air di dataran rendah. Lalu untuk yang selanjutnya, ekosistem di dataran tinggi Tibet menjadi peran penting dalam keseimbangan alam, baik itu untuk manusia maupun untuk hewan dan tumbuhan. Sekedar Bu. Ekosistem pada dataran tinggi memiliki peran penting dalam penyediaan air bersih karena banyak aliran sungai berasal dari dataran tinggi. Namun, di sini juga sangat sensitif terhadap perubahan iklim, baik itu alami ataupun yang berasal dari manusia, yang nantinya berpengaruh pada siklus karbon global. Maka dari itu, peneliti ingin melihat efek dari perubahan iklim, apakah hal tersebut berpengaruh dengan kepadatan vegetasi yang ada di daratan Tibet menggunakan citra satelit atau biasa disebut dengan NDVI, karena NDVI sendiri dapat melihat adanya perubahan vegetasi seperti kekeringan, erosi, deforestasi, dan perubahan lingkungan lainnya. Untuk tujuan dan manfaat presentasi, tujuan yang pertama yakni untuk mengetahui hubungan antara NDVI dan AGB atau above ground biomass di padang rumput dataran tinggi Tibet atau KTP. Dan manfaatnya sendiri yang pertama adalah menambah pemahaman terhadap variasi karakteristik dan pola AGB di padang rumput KTP, diharapkan dapat mendorong perlindungan dan pengelolaan ekologi. Untuk yang selanjutnya, metode penelitian ini berlokasi di Tibet, yang berlokasi di Cina. Yang di sini ada digambarkan ada 4 plot yang masing-masing ini memiliki situs di situs yang pertama di Kabupaten Baingon, dan yang kedua di Nakju, yang ketiga ini ada di Kota Praja Sungai Kuma, dan yang keempat ada di Kabupaten Komarlep. Untuk gambar yang A ini adalah sebaran total 64 petak di 4 lokasi yang saya sebutkan tadi. Untuk yang B ini adalah sebaran kuadrat pada setiap petak. Untuk koleksi datanya sendiri, yang pertama tempat penelitian terletak di Tiongkok bagian barat dan meliputi seluruh Tibet, Qinghai, dan sebagian provinsi Gyeongsang, Gansu, Sichuan, dan Yunnan di Tiongkok. Untuk waktu surveinya sendiri dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2013, dan untuk nilai AGB-nya sendiri secara total 576 kuadrat kecil dimasukkan dalam 64 plot. Nanti yang terdiri dari 31 plot di Kabupaten Kwarlap dan Kabupaten Nakju, dan 33 plot ini di Kabupaten Baingoin dan Kota Praja Sungai Kuma. Untuk pengambilan sampelnya sendiri memilih radius lingkaran berdiameter 30 dilakukan secara acak pada tiap plot. Untuk tiap transeknya di 3 transek ini dengan 9 kuadrat berukuran 1 meter kali 1 meter ditempatkan di setiap lingkaran, dan setiap kuadrat dibagi menjadi kotak berukuran 10 kali 10
dengan 100 titik perpotongan untuk mengetahui jenis, ketinggian, frekuensi, dan cakupan vegetasi. Data biomasa diperoleh dengan vegetasi menggunakan metode panen klip pada 1/4 setiap kuadrat. Lalu untuk total biomasa ditimbang setelah kekeringan pada suhu 60 derajat hingga berat konstan. Untuk analisis datanya, di sini data yang pertama yang ingin diambil adalah data NDVI. Data NDVI sendiri didapat dengan rumus seperti ini, di mana R800 dan R ini 680 masing-masing adalah reflektansi pada 800 nanometer dan 680 nanometer. Untuk analisis regresi linear dicari dengan rumus ini, dengan keterangannya N itu adalah jumlah tahun studi. Di sini kan ada di tahun 2013. Untuk nomor urutnya, nomor urut tahun AGB, untuk tahun I-nya itu 2013, dan AGBI adalah biomasa yang ada di atas tanah pada tahun tersebut. Lalu untuk eksponen Hertz-nya ini dicari dengan rumus seperti ini, dan keterangannya ketika eksponen Hertz sama 0,5 itu deret waktu akan menjadi acak dan tidak berkelanjutan. Ketika mendekati 0,5 deret waktu menjadi acak. Sedangkan ketika lebih dari 0,5 perubahan di masa depan konsisten dan menjadi lebih baik. Kalau kurang dari 0,5 rangkaian waktunya mengalami tren yang beracak dan perubahannya juga lebih kecil. Untuk pada hasil penelitian sendiri, pada di gambar 1 ini menjelaskan plot yang plot dari 1 hingga ke 16 ini dan 33 dan 47 berada di padang rumput. Untuk yang plot 17 sampai 32 ini menunjukkan di padang rumput stepa. Untuk nilai DVI sangat bervariasi di seluruh plot karena perbedaan kerapatan, umur, dan jenis padang rumput. Nilai DVI ini sendiri bisa diketahui apabila lebih dari 0,5 seperti di padang rumput ini, itu vegetasinya padat dan sehat. Kalau di stepa sendiri itu kan nilai DVI-nya itu kurang dari 0,5, bahkan ada yang sampai di 0,1. Itu vegetasinya kurang rapat. Untuk hasil selanjutnya, pada gambar 2 ini, NDVI dapat disimulasikan dengan baik oleh keempat regresi ini, yakni adalah linear, eksponensial, log, dan power. Dan koefisien determinasi R kuadrat dan root mean square error, atau di sini ada disingkat dengan RMSE ini, telah diperoleh saat menggunakan regresi linear yang menunjukkan bahwa fungsi linear memiliki kinerja terbaik untuk mengkalibrasi modis NDVI. Untuk gambar ketiga ini adalah model regresi linear dari lapangan mencatat biomasa di atas permukaan tanah dan NDVI yang diukur di lapangan yang padang rumput. Untuk di gambar 3 ini, kolerasi antara NDVI dan AGB biomasa ini sangat signifikan dan memenuhi asumsi untuk analisis statistik. Untuk padang rumput sendiri, analisis ini menunjukkan bahwa regresi linear hasil sebagai fungsi AGB dinyatakan sebagai NDVI lebih cocok dibandingkan fungsi ekuasional log atau pangkatnya ini. Dan untuk fungsi daya atau powernya ini bisa dilihat dari yang paling tinggi adalah di stepa, di mana menunjukkan R kuadratnya ini senilai 0,63 dan RMSE-nya 146,498. Untuk pola situasional temporal AGB ini adalah distribusi spasial dinamika AGB di masa depan berdasarkan tren selama periode penelitian, yakni adalah di tahun 2000 hingga tahun 2012. Untuk menunjukkan ini, S ini adalah perubahan yang nantinya diperkirakan menjadi signifikan. Sedangkan untuk di gambar yang warna hijau hingga warna biru ini menunjukkan seperti di sebelah sini ini di daerah Guangxi. Yang di sini kan di daerah Tibet ini menunjukkan prediksi perubahan yang signifikan. Sedangkan di daerah Tibet ini menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan atau nantinya akan mengalami pergerusan. Untuk di
slide yang selanjutnya, pada penelitian ini menunjukkan yang di A ini adalah penelitian dari penelitian ini sendiri, sedangkan B, C, dan D merupakan penelitian dari penelitian yang lain. Untuk model hingga tahun 2000 hingga 2012 menunjukkan biomasa pada penelitian ini, kan ini biomasanya berfokus pada kontaminasi bunga. Di sini menunjukkan tingkat biomasa pada di sisi sini ini sangat kecil, sedangkan di sisi sebelah kiri itu sangat tinggi di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri menunjukkan biomasa yang sangat kecil. Untuk di penelitian B, C, dan D sendiri mengalami peningkatan yang signifikan karena di sini menganalisis semua vegetasi yang ada di sana, sedangkan di penelitian ini hanya menganalisis kontaminasi bunga. Lalu untuk kesimpulannya, hasil menunjukkan bahwa GB di padang rumput ITB meningkat selama periode penelitian dengan 70% padang rumput mengalami peningkatan terutama di Provinsi Tibet. Prediksi menunjukkan bahwa 60% padang rumput stepa dan padang rumput akan terus mengalami peningkatan AGB, sementara 25% padang rumput akan tetap mengalami degradasi dan sebagian besar tersebar di Tibet. Hubungan antara nilai NDVI dan AGB tidak berbanding lurus berdasarkan hasil penelitian, karena nilai NDVI yang tinggi belum bisa menjadi penentu indikator biomasa yang baik. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Wenda. Oke, terima kasih Mas. Jadi teman-teman, yang disampaikan Mas Wildan ini adalah contoh. Jadi kalau ekosistem skalanya lebih luas ya, skalanya makro gitu ya, sehingga biasanya ditampilkan dalam bentuk peta. Nah, Mas Wildan ini tadi kesimpulan sampean yang terakhir itu tadi menarik ya. Iya, Bu. Coba sampean itu tadi NDVI dan AGB itu tidak berbanding lurus. Nah, itu datanya yang mana yang menunjukkan seperti itu? Yang ini, Bu. Yang data yang ini. Yang di A ini, yang penelitian A, Bu. Yang di penelitian ini kan peta biomass. Iya, nggih. Lah, terus NDVI-nya mana? Ngapunten. Yang ini, Bu. Yang ini, Bu, ngapunten. Yang ini sama perbandingan yang di biomasa yang sebelah kiri ini dengan yang di sini kan yang di NDVI, Bu, katanya NDVI. Di sini kan yang di warna merah ini menunjukkan sama oranye ini menunjukkan nanti dia akan mengalami perkembangan di tiap tahunnya. Sedangkan yang di biru ini, yang di biomasa yang lebih padat ini, di tahun yang akan datang itu akan mengalami degradasi, Bu. Enggak, pertanyaannya Bu Endang tadi, sampai kan menjelaskan hubungan antara NDVI dan biomass. Nggih. Kalau gambarnya ini kan perubahan ekosistem. Dilihat dari biomass. Nggih, Bu. Terus yang kesimpulan sampai itu dari data yang mana gitu. Kayak saya membacanya dari yang ini, Bu. Dari yang mana? peta ini, Bu. Nah, peta ini kan menjelaskan tentang biomass di peta biomass. Yang A itu adalah perkiraan. Iya. Terus yang B itu peta tahun 2000 sampai 2012. Lah ini spasio-temporal. Iya. Bukan menginteraksi antara biomass dan NDVI gitu loh. Terus sampai itu membuat kesimpulan itu datanya apa? Datanya yang mana? Saya salah baca, Bu, berarti, Bu. Yang ini saya melihatnya yang di A sama B ini, Bu, kemarin, Bu. Coba yang regresi. Yang di regresi yang ini. Apakah di sini ada informasi? Untuk di regresinya sendiri oh iya, Bu, ini biomasa dan NDVI.
Nggih, di sini kalau dilihat di gambar yang di STEPA ini menunjukkan peningkatan, Bu, di R kuadratnya. Jadi Loh. berhubungan lurus gitu, Bu. Loh lah ya. Lah terus kesimpulan sampean tadi yang tidak berhubungan salah, itu yang mana? Salah, Bu. Salah, Bu. Loh, salah ya apa? Yang di sini kan yang ditatanya berhubungan, Bu. Jadi itu antara fit and DVI dan modis and DVI itu kan berkorelasi. Nggih. Terus kalau fit and DVI dengan biomass itu korelasinya bagaimana? Kalau di datanya ini berkorelasi, Bu. Berkorelasi signifikan. Kalau di datanya ini, Bu. Korelasi antara NDVI dan AGB untuk kedua tipe di rumput sama di STEPA ini berkorelasi signifikan, Bu. Nah terus kesimpulan sampean tadi apa? Berarti nilai AGB dan NDVI itu berbanding lurus dengan indikator dengan biomasa, Bu. Ya, terus kesimpulan berikutnya. Kesimpulan berikutnya yang ini, Bu. Yang prediksi itu tadi. Nggih, prediksi ini. Untuk prediksinya saya melihat di sini, Bu. Mereka memprediksi dari mana? Dari spatiotemporal yang diambil itu, Bu, dari data yang 2012, dari data tahun 2000 hingga 2012, Bu. Nanti bisa dilihat kelanjutan tahunnya di ini kan peta NDVI gitu, bukan yang di sini, Bu. Di peta NDVI. Oh, ini sana NDVI, Bu. Berarti ini Itu kan peta biomasa. Peta biomasa toh itu. Oh, nggih. Berarti dilihat dari spasial rata-rata biomasanya per tahun peningkatannya, Bu. Ya, maksudnya Bu Endang itu sampean kalau membaca itu jangan ini harus bisa melihat mana yang main idea gitu loh. Nggih, Bu. Main idenya yang mana. Terus informasinya itu dipahami, maksudnya jangan sampai hanya copy translate gitu. Nggih.